salat itu qada atau ada atau qasar gitu. Jadi ada atau qada atau jamak gitu. Nah, jadi ada qasar, ta'arud, ta'yin, menentukan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke tasawuf tambah 4. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Makanya rukun niat dalam tasawuf itu 7 ya. Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubadil, itu kajian di tasawuf. Nanti kita kaji lebih jauh. Nah, selain itu kita juga perlu memahami kiblat yang 4. Ya, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Makanya dari awal-awal dulu saya katakan bahwa diri kita itu 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, inilah yang harus kita selesaikan sebenarnya kajian. Jadi kalau kita ngaji itu menyelesaikan yang 4 inilah. Urusan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dengan ilmu yang 4 macam. Tubuh dibina dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, makanya fikih itu ruang lingkup fikih semua ucapan dan perbuatan. Nah, jadi apapun ilmu yang kita pelajari, dimanapun kita belajar, siapapun yang mengajarnya, kalau yang kita pelajari itu urusan ucapan dan perbuatan, itu fikih semua itu, Pak. Itu syariat. Nah, kita jangan terjebak di sini, karena satu banyak sekali. Ya, ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih siasah, fikih jinayat, fikih munakahat, fikih mawaris, kan banyak itu. Nah, jadi kita yang dipentingkan itu fardu ain dulu. Ya. Sempurna fardu ainnya, kemudian sembari kita juga mengkaji yang fardu kifayahnya. Ya, kita kembangkan lebih jauh. Tapi yang penting itu fardu ain dulu. Ya, kalau sudah kita fardu ain, jangan berlama-lama Pak di syariat itu. Karena masih banyak yang harus kita kaji. Masuk ke pengolahan hati. Ngolah hati pakai ilmu tarekat. Ya. Nah, pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, belajar zikir. Zikir itu membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, zikir ini banyak. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir. Nah, dari sekian banyak zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling agung. Ya. Jadi zikir yang paling afdal. Kalimat zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Itu kalimat zikir yang terafdal. Kenapa? Karena dalam kalimat itu telah terhimpun di sana tahalli, tahalli dan tajalli. Ya. Dan itu menghimpun sifat 20. Nah, dan itu menggambarkan diri kita sendiri. Ya. La ilaha illallah itu kan menggambarkan diri kita sendiri. La tubuh ilaha hati ilah nyawa Allah rahasia. Nah, jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah, sebenarnya kita menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, tapi orang kadang-kadang mengabaikan kalimat ini karena nggak paham. Ya. Belum paham. Makanya saya bilang yang namanya belajar zikir itu ibarat kita menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Yang namanya menempuh perjalanan, ya, tentu ada hambatan, tantangan, rintangan. Ya. Mana hambatan kita berzikir? Paling tidak 3 BBM. Nah, itu hambatan berzikir. BBM. Jadi kalau sudah kena BBM itu bahaya itu. Bimbang, bosan, males.
Nah, kalau sudah kena salah satunya, gugur, bimbang, bosan, malas. Kenapa terjadi kebimbangan? Karena ilmu belum sampai. Nggak ngerti, nggak paham. Udah talqin zikir tapi nggak ngamalin. Dianggap angin lalu saja karena belum paham. Tapi bagi orang yang ngerti, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan dana, mengorbankan pikiran untuk mencari guru supaya bisa talqin gitu. Ya, itu bagi yang ngerti. Yang nggak ngerti, udah talqin zikir, nggak diamalkan. Nah inilah makanya orang zaman dulu nggak mau nalkin zikir itu kalau nggak diminta, Pak. Ya, sebab apa? Kalau orang minta, tanda dia butuh. Apalah artinya memberikan intan berlian kepada orang yang nggak ngerti intan dan tidak butuh. Ya, tapi kalau orang yang ngerti intan, nah, walaupun hanya sebesar biji jagung, tapi pasti akan disimpan. Kena mahal, Pak. Ya, dah. Ini kan enggak, maka sebenarnya orang mendapatkan zikir itu dikatakan mahal sangat mahal, dikatakan murah sangat murah, dikatakan jauh sangat jauh, dikatakan dekat sangat dekat. Kenapa? Karena dikatakan mahal sangat mahal. Banyak orang punya uang miliaran tapi belum menemukan, belum mendapatkan zikir. Belum dapat talqin, mahal. Ya, dah. Duit banyak, ya, tapi belum juga kebeli, ya, belum juga dapat. Dikatakan murah, sangat murah, nggak pakai duit. Datang dibonceng kawan, ada wakil talqin atau mursyid, langsung talqin, ikut talqin, nggak pakai biaya. Ini kalau Allah menghendaki, gitu ya. Maka saya bilang sama jamaah, Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk belajar zikir dan diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan, itu bukan kebetulan, tapi pilihan, dipilih oleh Allah, ya, bahwa Anda akan mendapatkan itu, ya, bukan kebetulan, tapi terpilih. Nah, bagaimana cara Allah memilihnya, itu rahasia Allah. Ada yang kena musibah dulu baru belajar zikir. Ada yang ikut pengajian subuh, kemudian nggak nyangka-nyangka, nggak ada wakil langsung talqin zikir. Ada yang dibonceng kawan tempat pengajian, ikut talqin zikir. Itu cara Allah untuk memberi. Ya. Nah, tapi ketika nggak mau diberi Allah, ya, sudah mau betul hatinya, mau berzikir, mau betul, Pak. Tapi yang nalkin nggak ada, nggak jadi. Ada dulu, ada orang mau betul dia belajar zikir. Waktu itu masih di Pelita. Ya, tiap malam Senin kan ada khataman. Ya, datang khataman ingin talqin, nunggu-nunggu wakil talqin datang dari Suryalaya. 3 bulan nunggu belum juga datang. Hatinya mau betul, ya. Tetapi kemudian datang wakil talqin, nah dianya yang nggak datang. Nah, kan ada kesempatan. Allah belum mengizinkan. Wakil talqin ada, nah dianya yang nggak ada. Ya. Ada orang wakil talqinnya ada. Jadi orang mendapatkan zikir ini, Pak, ada 3 syaratnya. Dia ada kemauan, hatinya mau, ada kesempatan, ada yang nalkin. Kadang-kadang ada kemauan, kesempatan nggak ada. Wakil talqin ada, cuman waktunya yang enggak ada. Dia sendiri yang enggak datang. Kadang-kadang ada waktu, ya, ada kesempatan, ya, ada wakil talqin, tapi hatinya yang enggak mau. Banyak seperti itu. Ya, udah di masjid, ayo siapa yang mau talqin silakan ke depan. Nongkrong aja di belakang, enggak mau ikut. Ya, hatinya enggak mau. Ya, kesempatan ada, wakil talqin ada, cuman hatinya yang enggak terbuka. Nah, ini salah satu tanda belum dipilih Allah, gitu. Belum dapat kebahagiaan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk kita belajar zikir.
Jadi hati itu dibina dengan tarekat. Jadi nggak usah takut belajar tarekat. Jangan kita dibodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jangan belajar tarekat. Tarekat itu bid'ah. Tarekat itu nggak berdasar aku dan sunnah. Begitu ditanya, Bapak belajar tarekat di mana? Oh, kalau saya belum pernah belajar. Nyalahin orang, tapi dia sini nggak ngerti. Gitu. Itu pula yang kita ikuti. Bodoh kita. Ya. Udah jelas kita bodoh, ngikuti orang bodoh pula. Sekolah pada rangu. Ada. Dia nyalahin, tapi dia nggak pernah belajar. Gimana mau benar? Yang tidak tahu tata nilai, memberi penilaian, pasti salah. Ya. Nah, jadi belajarlah kepada yang mengerti. Bertanyalah kepada yang tahu. Ya, dah. Jangan kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli kalau kita belum tahu. Nah, jangan mengadu-adu para ustaz, Pak. Ya, ini misalnya saya menyampaikan tarekat tasawuf, ya dah. Mungkin ada yang enggak sepaham. Lalu datang ustaz yang lain, tanya, "Pak Ustaz, gimana pendapat Ustaz? Kata Ustaz itu begini begini begini." Nah, itu mengadu namanya. Ya dah, enggak benar itu, ya. Kalau memang enggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Sedangkan ustaz tempat dia bertanya sendiri tidak pernah belajar tarekat. Nah, jadilah karena itu supaya kita tidak menimbulkan dosa, Pak. Nah, jangan kita setiap detakan jantung, hembusan napas kita ya memunculkan dosa begitu. Bagaimana kita menghapus kalau bisa jangan sampai ya timbul dosa. Ya. Kalau nggak paham ya tanya. Jangan ngomel di belakang, nggak menyelesaikan masalah. Ya, udah ngaji, udah dengar ceramah, bertanya nggak mau, begitu selesai ngomel-ngomel di belakang. Ya, masa kajinya seperti itu? Ah, gitu. Emangnya seperti apa yang dimaukan? Maunya yang ketawa-ketawa lah. Gitu. Jangan serius terus, begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Senangnya orang dengar ceramah itu kalau ketawanya terbahak-bahak, gitu ya. Nah, hebat Ustadz itu. Di mana letak hebatnya? Sakit perut saya ketawa. Oh, itu hebatnya. Nah, begitu dicari isinya, enggak pula ada isinya itu. Nah, bagi kita yang khususnya yang sudah lanjut usia lah, enggak itu lagi yang kita maukan, Pak. Sekarang sudah waktunya dan mendesak. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Ya, maka sering saya katakan, tidak usah ngumpul-ngumpulin pahala. Ya, dah. Apalagi minta pahala sama Allah. Mubazir. Ya. Kenapa? Itu sudah dijanjikan kok. Barang yang sudah dijanjikan, ya sudah. Tinggal kita memperbanyak amalan saja. Yang perbuatan baiknya saja. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarayar. Udah dijanjikan Allah. Kalau kamu berbuat baik dikasih pahala. Berbuat jahat dikasih dosa. Sudah. Ini enggak nyinyir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan pahala dari Allah. Emangnya enggak percaya sama Allah? Ada. Ya, maka sebenarnya orang yang minta pahala itu sama aja mancing ikan dalam ember. Ya, enggak perlu dipancing. Betul yang mau dipancing. Gitu. Karena sudah jelas ngapain dipancing lagi. Nah, yang liar itu ridhonya. Makanya kita minta mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Nah, itu. Jadi tarekat untuk membenahi hati. Ya. Jadi artinya kalau sudah syariat kita sudah secara fardu ain, sudah kita lakukan, sudah kita pahami, ya sudah masuklah ke yang kedua, benahi hati. Supaya hati ini ingat ke Allah. Supaya hati ini tidak iri, tidak dengki. Supaya hati ini tidak merasa benar sendiri. Supaya hati ini tidak merasa lebih dari yang lain. Bersihkan hati. Nah, so ini sentral, Pak. Ya dah. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti anakmu, hartamu, suami, istri enggak bisa nolong sama sekali.
Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah, kata. Jadi enggak nempel lagi di hati kita ini yang lain. Enggak jabatan tidak nempel ke sini, harta, duit, ya, enggak nempel ke hati. Yang nempel cuma Allah, kata. Itu namanya bersih. Ya. Pada suatu saat nanti yaumala yang faumala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, bagaimana supaya hati kita itu bersih? Pakai zikir. Nah, so kata Nabi, segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu adalah zikir. Maka sebutlah zikir jahar, la ilaha illallah terlebih dahulu. Maka saya bilang tempoh hari zikir itu ada 4. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Ya. Nah, tapi kan ini ibarat orang sekolah, tentu nggak langsung kuliah, Pak. Nah, mulailah dari bawah dulu, minimal SD dulu, nah, baru SMP, baru SMA, baru kuliah. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung kuliah. Gitu. Nah, amalkan zikir jaharnya dulu. La ilaha illallah. Nah, ini perintah Rasul, Pak. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, salah satu anjuran beliau itu perbanyak zikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, banyak-banyak. Jangan sedikit. Apalagi nggak pernah dalam sehari semalam nggak pernah zikir la ilaha illallah itu. Nah, gimana kita mau husnul khatimah? Ya, matan nas bima ya'ishu bih, kata Nabi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insyaallah mau meninggal nanti dengan la ilaha illallah. Kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Harap mau nyebut la ilaha pada saat mau mati. Jauh panggang dari api. Belum terbiasa lidahnya. Makanya kata Nabi SAW, ya, man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, Pak. Jangan dipahami, oh kalau begitu nggak usah sholat aja lah, nggak usah puasa. Ya, udah kalau mau mati, sebut aja la ilallah, itu masuk surga. Enggak begitu. Artinya saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu ketika muhtadar, kalau bisa hadiah surga. Kenapa bisa? Karena sudah terbiasa. Jadi syaratnya apa?